Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Keadilan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami telah siap untuk menerima dan melakukan berkat kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu pertanyaan bagi kita. Kapan kita mengalami ketidakadilan? Atau mungkin pertanyaannya dipersingkat seperti ini. Kapan kita merasa dalam tanda kutip terzolimi? Saudaraku, kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa kita sedang mengalami ketidakadilan ketika kita merasa dirugikan, bukan? Itulah sebabnya kita akan berusaha mencari keadilan, menuntut agar kita tidak dirugikan. Tetapi di saat kita pada posisi yang diuntungkan, anehnya kita malah diam dan malah berusaha agar orang lain tidak tahu kalau kita mendapatkan keuntungan atau kemujuran lebih dari orang lain. Nah, kalau terjadi hal seperti ini bagaimana? Di manakah letak keadilan yang sesungguhnya? Ternyata banyak orang Kristen juga merasa hal seperti ini, saudaraku. Mereka merasa Tuhan itu tidak adil kepadanya. Banyak orang Kristen yang protes kepada Tuhan dan berkata, mengapa orang lain itu diberkati secara lebih oleh Tuhan dibandingkan denganku? Sedangkan menurutku kerohanian dan pelayanannya lebih baik daripada orang lain itu. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu dari kita. Tuhan tidak akan berbuat curang dan upah kita sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Yesaya 61 ayat 8 mengatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudaraku, ketika kita sering membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain yang kehidupannya ada di atas kita, maka kita akan merasakan ketidakadilan itu. Kita akan kehilangan makna dan arti kehidupan ini, saudaraku. Namun kalau kita mau membandingkan dengan mereka yang ada di bawah kita, bisa jadi kitalah yang bakal mereka anggap tidak adil. Hati-hatilah saudaraku, hati-hatilah jangan sampai kita terjebak dengan perasaan ketidakadilan ini. Sehingga kita sampai lalai mengucap syukur dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mau jujur, justru kitalah sebenarnya yang sering memperlakukan ketidakadilan kepada Tuhan. Di saat kita mengalami persoalan berat, hampir setiap saat kita datang bersimpuh di kakinya, berseru, berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tetapi begitu doa kita dijawab Tuhan dan pertolongannya dinyatakan kepada kita, waktu kita malah lebih banyak ada di tempat lain daripada di hadirat Tuhan. Saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita syukuri daripada berkeluh kesah dan bersungut-sungut dan merasa tidak adil atau anggapan ketidakadilan itu yang kita alami. Arahkanlah hati dan pikiran kita untuk memandang perbuatan Tuhan atas hidup kita. Maka kita akan melihat keadilan yang sesungguhnya. Mazmur 40 ayat 6 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ampunilah kami kalau kami sering menuntut lebih kepadamu, sedang kami tidak memberi yang terbaik untukmu. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu untuk hidup senantiasa ada dalam perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus
memberkati.